Saya ada di Angkor Wat, ya, di wilayah Siem Reap, Kamboja. Kamboja ini baru merdeka 20 tahun. Sebenarnya mendapat kemerdekaan dari Prancis sudah lama sekali. Tapi mereka hanyut dalam perang antar bangsa, dalam perang saudara yang berkepanjangan. Sehingga bukan hanya penduduk, tapi turis pun ketakutan untuk datang ke tempat yang pernah disebut angker karena menjadi markasnya pasukan Khmer Merah yang dikenal sebagai pembantai untuk penduduk yang berseberangan pandangan politik. Nah, 20 tahun yang lalu, singkat cerita, bangsa ini merdeka dan aman. Merdeka dalam arti yang sesungguhnya. Lalu keindahan Angkor Wat ini seperti seolah dunia menemukan kota atau mutiara yang telah lama hilang. Dalam 20 tahun Kamboja mengejar ketinggalannya, dan sekarang tempat ini, wilayah Siem Reap ini menjadi tujuan wisata. Bahkan satu tahun bisa 1 juta orang datang ke tempat yang menurut saya memang luar biasa indah ini. Atas usaha dan keseriusan dari pemerintah Kamboja memelihara, merawat, memugar wilayah Angkor Wat ini, maka UNESCO memberikan semacam hadiah, ya, memberikan Angkor Wat dan Siem Reap wilayah-wilayah ini sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia yang baru. Dan ini semacam legitimasi gitu ya, atau menjadi promosi yang luar biasa tentunya bagi tempat ini, untuk dunia untuk mengunjungi tempat ini, karena pengakuan dari UNESCO bahwa ini satu dari 7 keajaiban dunia yang baru. Karena itu memang kita harus merawat, ya, memperhatikan, memelihara peninggalan-peninggalan budaya yang luar biasa yang juga ada di negara kita. Apa inspirasi untuk Indonesia dari Kamboja, negara yang sedang mengejar ketinggalannya ini? Kita di Indonesia punya warisan serupa seperti ini, bahkan yang menurut saya jauh lebih besar. Kenapa? Karena Borobudur itu adalah candi Buddha terbesar di dunia. Prambanan adalah candi Hindu tertinggi dan terbesar di dunia. Lalu masih kita punya Keraton Solo, Keraton Jogja, Dieng juga dengan kawasan candinya. Ada Gunung Bromo dengan view yang luar biasa. Ada Bali dengan aneka budayanya, belum Toraja, belum Batak. Maka saya ingin menginspirasi Indonesia dari Kamboja ini, bahwa tempat yang indah ini pernah tenggelam karena perang saudara. Nah, Indonesia juga punya potensi untuk perang saudara. Kita bisa perang suku, bisa perang agama. Peperangan tidak pernah membawa kebaikan, ketakutan. Bahkan kalau kita meneruskan pola-pola intimidasi atau teror bom atau teror apalagi, yang memang Indonesia punya potensi karena kita berbagai macam suku, agama, dan budaya, maka bangsa-bangsa akan mengeluarkan travel warning, lalu keindahan Indonesia akan tenggelam di antara teror dan bom, lalu ekonomi terpuruk karena pendapatan income dari pariwisata itu luar biasa. Yang namanya turis datang, dia bawa duit, nginep di hotel-hotelnya dapat duit, beli cindera mata maka tokonya dapat pemasukan, naik becak, tukang pijet. Turisme adalah ekonomi yang membuat uang itu datang dan rata disebarkan ke seluruh komponen. Karena itu mari kita harusnya bangga dengan para pendiri bangsa yang membuat Indonesia ini dengan dasar Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kita bisa memelihara kesatuan, hidup bersama, saling kuat, ya, kuat dalam iman agama masing-masing, tapi mari kita toleransi gitu ya, saling memahami, maka saya percaya Indonesia bisa menjadi negara nomor 1 di dunia dalam industri pariwisata. Ketika bangsa Kamboja mereka bisa rukun akhirnya, ya, merdeka dalam arti yang sesungguhnya, turisme bangkit dan tempat ini muncul keindahannya. Kita pernah ada bom Bali dan Bali pun terpuruk 3-4 tahun. Karena itu sekali lagi mari kita bangsa Indonesia, kita huni bersama Nusantara yang indah ini. Kita saling menghargai, kita mengembangkan toleransi, kita kembangkan iman kita masing-masing, tetapi mari kita menghargai agama orang lain, suku orang lain, budaya orang lain. Dengan demikian maka saya percaya Indonesia sungguh bangsa yang besar, bangsa yang berbudaya, dan kita bisa menjadi bangsa yang luar biasa. Salam dahsyat, luar biasa.